Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Twinda. Waktunya kita sekarang membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaannya yang berikutnya ya. Yang pertama ini dari Instagramnya dari @dava Ernanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setiap kali saya memiliki harapan itu selalu sesuai dengan kenyataan. Allahu Akbar, amin ya. Namun dari tercapai semua harapan saya tersebut, setelah itu saya lupa dan kembali berkurang ibadah saya. Apa yang saya harus lakukan untuk terus bersyukur sehingga nikmat yang Allah berikan akan terus lancar? Ustadz Maulana mau dijawab. Jawaban ini sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab sama Habib tadi di tausiahnya luar biasa. Makasih banyak Habib yang luar biasa memaparkan kajian dengan singkat dan padat. Dan ingat, mohon maaf, saya sampaikan untuk menyikapi atas apapun yang Allah berikan. Karena kita kan ini diuji. Betul. Hidup ini ujian. Bener. Jadi sampai kapan kita bisa lepas dari ujian? Ketika masuk surga. Bener. Ketika masuk surga. Udah mati aja belum selesai. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Jadi gak ada habis-habisnya. Maka sikapi semuanya itu dengan dua. Apa itu? Sabar dan syukur. Kalau sesuatu yang menyenangkan itu Anda bersyukur, sesuatu yang tidak menyenangkan Anda bersabar. Itu kuncinya. Dan ingat, hidup ini adalah ibadah. Jadikan semuanya adalah lahan ibadah. Kalaupun itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, berarti Anda harus makin tingkatkan ibadah dalam bentuk kesabaran yang dijelaskan oleh Sasam juga di segmen awal. Di mana semua butuh kesabaran. Puasa butuh sabar, sholat dibutuhkan kesabaran, haji butuh kesabaran. Itu. Dan ingat, mohon maaf. Harus saya sampaikan nih, semua rangkaian dengan ibadah ini, kalaupun kita sudah berada di tahap ini, maka kita baru masuk berada di tahap berbagi. Anda jangan cuma menikmati kebahagiaan sendiri, tapi bagaimana Anda bisa membahagiakan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 1 sampai 10 sidiknya. 10 sampai 20 adalah amanahnya. 20 ke 30 adalah kecerdasannya. Kemudian 30 ke 40 adalah tabliknya. Ada perasaan bagaimana dia harus berbagi. Jadi ingat, berbagi itu penting. Enak kue ini, enak kalau Anda bagi. Tapi kalau Anda tidak bagi, Anda cuma merasakan keenakan sendiri. Ingat, hidup ini bukan hanya buat diri kita. Bisa jadi hidup buat siapa orang-orang di sekitar kita. Ada anak, ada keturunan, ada pasangan, ada siapapun. Mohon maaf, ada keluarga. Ada keluarga. Ingat, satu hal buat kita, bersyukurlah karena kita diberi kehidupan. Karena Allah mengambil roh kita, menempatkan di perut seorang wanita yang namanya manusia. Bukan dalam perut kucing. Sehingga kita jadi binatang. Jadi kita adalah orang pilihan. Dari sekian calon anak, dari sekian calon manusia, kitalah yang terpilih untuk bisa hidup. Masya Berarti Allah. kita terpilih untuk jauh lebih baik. Iya. Allah punya rencana baik buat kita. Masya Allah. Mau tahu rencananya? Apa tuh? Jalani hidup. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya dari Instagram hamba Allah. Ustadz Ustazah, apakah benar salah satu faktor tidak terkabulnya harapan kita karena dosa-dosa kita yang menahan doa kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please nama saya jangan disebut. Udah gak disebutin. Ya dijawab Ustadz Syaman, izin silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sering sekali kita dengarkan kisah ini karena ini adalah memberi pelajaran besar kepada kita. Yang mana ketika sahabat melihat seorang laki-laki di tengah padang pasir, di tengah terik matahari memohon kepada Allah, merintih menangis. Namun ketika terlihat oleh baginda Nabi SAW, maka Rasulullah SAW menjawab bagaimana mungkin doanya bisa diterima sedangkan dia mengkonsumsi yang haram. Baik itu haram secara zatnya ataupun haram cara memilikinya. Karena ada yang halal zatnya tapi cara memilikinya adalah yang haram. Misal daging ayam itu adalah insya Allah halal. Tapi dia mencuri, ya, tapi dia mencuri ayamnya. Maka subhanallah cara mendapatkannya adalah cara yang haram. Maka ini adalah termasuk dosa. Jangan difikirkan dosa
itu hanyalah minum khamar ataupun mencuri dan yang lain-lainnya, dosa itu banyak. Meninggalkan sholat itu sudah termasuk berdosa. Meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk daripada maksiat. Maka ada seorang wanita yang tidak mengenakan menutup auratnya, maka termasuk daripada dosanya. Maka subhanallah, ada seorang yang misalnya tidak mengerjakan sholat, dia pun termasuk daripada berdosa. Ada orang yang menyakiti perasaan pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya, maka termasuk dosa juga. Maka ini bisa menghalangi pekerjaan kita, menghalangi lancarnya daripada doa-doa kita. Namun demikian, ketika kita sudah menjalani semua rulesnya, kita menjalani semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah kita taati. Maka ketika tertunda doa-doa ini, jangan mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa. Allah itu mengabulkan semua doa. Bahkan salah satu syarat berdoa harus yakin dikabulkan. Maka yakin Allah mengabulkannya, tapi Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Di sepanjang acara kita mempelajari bahwa Allah itu memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Karena kita manusia, kita tidak tahu masa depan kita. Kadang kita mau A, tapi ternyata yang kita butuhkan adalah sesuatu yang lain daripada yang A tadi. Maka subhanallah, mari sama-sama kita belajar. Tawik guru-guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana Mas Fadli. Dari yang kita pelajari hari ini, insya Allah kita meyakini bahwa tugas kita sebagai manusia hanyalah berusaha. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah diberikan seorang manusia kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Kita bekerja 1 jam, insya Allah pendapatan 1 jam. Kita bekerja 1 hari, pendapatan 1 hari. Kita bekerja selama 1 tahun, pendapatan 1 tahun. Ada orang yang tidak mau bekerja, maka ditegur oleh baginda Nabi SAW tentang tawakal. Bagaimana orang bertawakal? Seperti seekor burung yang keluar daripada sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, namun pulang dalam keadaan kenyang. Begitu pula membawakan makanan untuk anak-anaknya. Burung tersebut tidak tinggal diam di dalam sarangnya, melainkan harus keluar daripada sarangnya. Artinya kita manusia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita tetap berharap dan tidak berputus asa. Hikmah daripada kita tidak mengetahui masa depan, hikmah daripada kita tidak mengetahui takdir kita, agar kita manusia masih tetap berusaha meskipun yang namanya terkadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Namun kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa lagi kita harus kembali? Kepada siapa lagi kita harus berharap? Kepada siapa kita harus bermohon kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih banyak. Sama-sama kita berdoa. Pagi hari ini mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dipimpin guru kita Habib Muhammad Syahab. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami ya Allah. Dengan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan jadikan kami, tanamkan di hati kami ya Allah, mudah beribadah kepadamu, mudah untuk berdoa kepadamu, dimudahkan untuk berzikir ya Allah, selalu menyebutkan nama-namamu, selalu berharap kepadamu ya Allah. Jauhkan kami daripada siksamu ya Allah. Rahmatuka ausa min dzunubina ya Allah. Rahmatmu, kasih sayangmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Ampunkan Amin. ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil Memeriahkan
mempersembahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.